Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nas. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengujian sensitivitas antibiotik. Sebelum kita lebih jauh, mari kita kembali mengingat apa itu antibiotik dan bagaimana caranya bekerja dalam melawan mikroorganisme penyebab infeksi. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Lalu, bagaimana caranya bekerja? Berdasarkan mekanisme kerja antibiotik, dapat kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama, antibiotik yang menghambat dinding sel atau merusak dinding sel pada bakteri. Golongan ini dapat kita temukan pada golongan beta-laktam, misalnya penisilin, sefalosporin, dan lain-lain. Yang kedua, antibiotik dapat memodifikasi atau menghambat sintesis protein pada sel bakteri. Sel bakteri mensintesis berbagai jenis protein yang berlangsung di ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA. Nah, inilah yang dihambat oleh antibiotik. Contoh dari antibiotik ini adalah golongan makrolida dan kloramfenikol dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, antibiotik menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat sel bakteri. Nah, contohnya pada golongan sulfonamid. Yang keempat, antibiotik mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Ini dapat kita ketemukan pada obat quinolone dan nitrofurantoin. Yang terakhir, dapat mempengaruhi permeabilitas membran sel. Contohnya pada antibiotik polymyxin. Sekarang ini, antibiotik masih menjadi pilihan utama dalam penanganan penyakit infeksi, terutama infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan fungi. Namun, seiring peningkatan penggunaan antibiotik ini di masyarakat, kita dihantui oleh satu penyakit yang lebih berbahaya atau suatu keadaan yang lebih berbahaya. Keadaan ini adalah di mana bakteri atau mikroorganisme sudah mampu merubah sistem pertahanan dirinya dan menyebabkan antibiotik tidak lagi efektif, atau lebih lazim atau sering kita sebut sebagai resistensi antibiotik. Nah, apa-apa yang menyebabkan resistensi bisa terjadi? Pertama, penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat kita temukan pada penggunaan antibiotik yang biasanya diresepkan kepada pasien dengan dosis tertentu, akan tetapi karena kurangnya edukasi dan pasien ingin cepat sembuh, dapat mereka konsumsi baik itu dengan dosis yang ditingkatkan atau dengan cara konsumsi antibiotik lebih sering daripada waktu yang ditentukan. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak selesai. Kadang peresepan antibiotik itu diresepkan 5-10 hari. Akan tetapi pasien mengkonsumsi antibiotik hanya sampai pada saat gejala yang dirasakan pasien sudah membaik. Sehingga biasanya pasien hanya menggunakan antibiotik itu selama 3 hari dan tidak lagi mengkonsumsi sebagaimana anjuran yang telah diresepkan sampai 10 hari. Kemudian yang ketiga, penggunaan antibiotik pada hewan ternak yang berlebihan. Kita juga sudah menemukan hewan-hewan ternak yang sudah sering diberikan atau dibuat pakannya terdiri dari antibiotik. Hal ini dilakukan biasanya untuk meningkatkan ketahanan hewan ternak atau menambah bobot tubuhnya. Yang keempat, kurangnya manajemen infeksi pada rumah sakit atau klinik. Sering kita temukan infeksi nosokomial atau infeksi yang lebih parah dapat terjadi pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya perhatian manajemen kebersihan atau manajemen rumah sakit dalam menangani infeksi yang terjadi. Yang kelima, kurangnya kesadaran akan kebersihan dan sanitasi.
lingkungan kita yang hari ini sudah sangat tercemar bisa jadi menjadi salah satu penyebab resistensi antibiotik. Dan yang terakhir, penemuan antibiotik yang masih kurang. Berbagai penemuan antibiotik memang masih terus dilakukan, akan tetapi jumlahnya atau jenisnya masih sangat terbatas, sehingga penggunaan antibiotik masih selalu sama dengan antibiotik yang selama ini kita gunakan. Nah, selanjutnya, bagaimana resistensi itu terjadi? Caranya dapat kita lihat dari 5 poin berikut. Yang pertama, merusak antibiotik dengan cara memproduksi enzim-enzim tertentu. Yang kedua, mengubah reseptor titik tangkap antibiotik. Yang ketiga, mengubah sifat fisika kimiawi target sasaran antibiotik. Yang keempat, antibiotik tidak dapat menembus dinding sel karena terjadi perubahan sifat pada dinding sel bakteri. Dan yang terakhir, antibiotik memang mampu masuk ke dalam sel bakteri, akan tetapi dengan cepat dilakukan pengeluaran atau dikeluarkan oleh sel bakteri tersebut melalui sistem transport aktif. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian uji sensitivitas antibiotik. Apa pengujian sensitivitas antibiotik itu? Uji sensitivitas antibiotik adalah metode pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu antibiotik, atau dengan kata lain menentukan tingkat kepekaan suatu antibiotik terhadap mikroba penyebab infeksi dengan melihat kemampuan penghambatan suatu antibiotik terhadap suatu mikroorganisme. Sensitivitas antibiotik ini dapat dibagi menjadi 3 tingkat kepekaan. Yang pertama, sensitif, artinya tingkat kepekaan antibiotik terhadap mikroba masih tinggi atau masih sangat efektif digunakan sebagai antiinfeksi. Yang kedua, intermediate, artinya tingkat kepekaan mulai mengalami penurunan, bahkan cenderung menuju kehilangnya kepekaan. Dan yang terakhir, resisten, yang artinya kepekaan antibiotik sudah hilang dan tidak lagi mampu atau memiliki sifat antiinfeksi. Pengujian sensitivitas antibiotik pada prinsipnya dilakukan secara in vitro dengan menguji mikroba penyebab infeksi yang diperoleh dari spesimen pasien infeksi terhadap beberapa antibiotik yang sering diresepkan sesuai penyakit infeksinya. Pengujian ini dilakukan dengan berpedoman pada CLSI atau sering kita dengar Clinical and Laboratory Standard Institute. Nah, berdasarkan standar ini, pengujian-pengujian yang dilakukan harus memenuhi 1. Konsentrasi inokulum bakteri, yang kedua, media yang digunakan dan memperhatikan pH-nya, yang ketiga, konsentrasi kation, yang keempat, tambahan darah dan serum, yang kelima, kandungan timidin, 6. Suhu dan lama inkubasi. Dan yang terakhir, konsentrasi antibiotik yang akan kita uji. Nah, mari kita mulai praktikumnya dengan memulai persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Apa saja yang perlu disiapkan? 1. Siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang kedua, buat inokulum bakteri uji dari isolat bakteri penyebab infeksi. Yang ketiga, buat sampel uji antibiotik sesuai dengan konsentrasi dan parameter lainnya. Jadi bakteri uji dan sampel uji disesuaikan pada tabel CLSI. Begitupun dengan yang terakhir, siapkan media uji atau media Muller-Hinton agar. Nah, yang akan kita lakukan atau cara kerja yang dilakukan adalah yang pertama, masukkan media Muller-Hinton agar ke dalam cawan Petri dan inokulasikan mikroba uji. Setelah itu, biarkan memadat. Yang kedua, letakkan disk yang berisi cairan antibiotik ke permukaan media Muller-Hinton agar yang sudah memadat di cawan Petri. Dan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Setelah itu, amati zona hambat yang terbentuk atau zona bening di sekitar disk yang berisi antibiotik.
Nah, langkah terakhir pada pengujian ini adalah interpretasi hasil. Bagaimana cara melakukannya? Setelah diinkubasi, lakukan pengamatan dengan mengukur zona hambat yang dihasilkan. Pengukuran zona hambat ini dilakukan sebanyak 3 kali, vertikal, horizontal, dan diagonal. Dan ketiga nilai yang dihasilkan kemudian dirata-ratakan. Nilai rata-rata inilah yang disesuaikan dengan tabel CLSI. Kemudian berdasarkan antibiotik yang diujikan. Setelah itu, nilai yang kita peroleh tadi itu disesuaikan dengan nilai yang ada pada tabel, sehingga dapat kita kelompokkan nantinya antibiotik yang diuji itu masuk pada kelompok sensitif, intermediate, atau resisten. Oke, kira cukup. Sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat bertanya di kolom komentar atau ditanyakan pada saat praktikum kepada asistennya masing-masing. Terima kasih banyak. Saya Nas, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Lab Mikrobiologi Farmasi UMI. Berikan komentar dan share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.